kata temennya ya wis angin tarik sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para kiai, para habaib, tokoh pemuka agama yang saya muliakan, semoga beliau selalu sehat panjang umur. Apalagi pemerintah, Bapak Camat beserta seluruh unsur bertingkat, Bapak Kapolsek dan Ramil, Binamas, nanti Babinsa, segenap para panitia penyelenggara, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita berdoa dengan barokah maulid, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah kuatkan akidah dan keyakinan kita, putra putri kita dijadikan putra putri yang baik, yang soleh dan solehah, rezeki kita halal dan barokah, dan semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf bukan sholat, volume naik, kelas naik, tribal naik. Sebab biasanya kalau di rumah wayang ini wayang naik. Volume naik, tribal naik, kelas naik. Hadirin hadirat rahimakumullah, baginda Nabi dilahirkan oleh Allah membawa cahaya tauhid, cahaya la ilaha illallah. Maka cahaya itu yang tidak boleh padam dalam hati seorang mukmin dalam situasi apapun. Kalau kita sekarang melihat situasi dan kondisi begitu amat sangat dahsyat adanya virus dan wabah, bagi seorang mukmin tetap dalam hatinya la ilaha illallah. Jangan bergeser rasa takut kita, waspada perlu, hati-hati kudu, tapi tetap Allah yang wajib kita takuti. Betul? Maka dengan maulid insya Allah seperti apa yang disampaikan oleh ulama waliyun min awliya'illahi ta'ala Imam Jalaluddin Asyuti, beliau mengatakan tidak ada satu tempat di masjidkah, di musolahkah, di lapangankah, di mana saja tempat itu dibacakan maulid Nabi, di tempat itu disebut sejarah Nabi, di tempat itu dibaca manaqib Nabi, kecuali tempat itu akan penuh dengan malaikat-malaikat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malaikat rahmat Allah yang kumpul, apapun musibah, apapun bencana, apapun wabah, apapun virus, yakin dengan kemuliaan Rasulullah, virus akan hilang dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Oh, sebetulnya ada virus yang lebih bahaya daripada corona, virus jamur. Biasa muda di bawah umur. Jadi apapun yang terjadi, waspada perlu, hati-hati kudu, tapi iman tetap Allah. Awas. Kita semua, anak-anak, cucu-cucu, keluarga, jagalah ilaha illallah. Sampai-sampai luruskan yang selalu berkumandang karangannya di pesantren-pesantren. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilah bistiqani. Awal kewajiban bagi manusia, berarti awal pendidikan yang pertama kali harus ditanamkan ke dalam dada anak-anak kita adalah ma'rifatul ilah. Anak supaya biar tahu, biar kenal ilah. Siapa ilah? Tuhan pencipta langit bumi. Iya. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka di sini ma'rifat di sini bukan versi tasawuf, tapi versi tauhid. Apa itu? Idrakun jasimun bihaitu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un an dalilin. Apa enggak? Apa enggak? Apa enggak? Enggak apa enggak? Eta rumus-rumusan kunaon? Ayo bareng-bareng baca, bareng semua baca. Idrakun Idrakun kurang keras. Maksudnya bacanya yang keras, bukan ngomong kurang keras jadi ikutin. Ayo, idrakun jasimun bihaitu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un an dalilin. Balik lagi maksudnya bacanya balik, bukan ngomong balik lagi diikutin. Gak lagi dah yang lebih keras. Idrakun jasimun bihaitu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un an dalilin. Apalin ilmu diajak musuh kaget. Ya Allah, ini kaum ulama disebut kaum ulama, disebut nama ulama, nama aulia, apalagi malam ini disebut nama baginda Nabi besar Muhammad, disebut nama wali saja turun rahmat Allah, apalagi disebut nama Rasul. Yakin malaikat rahmatnya yang turun. Ketika malaikat rahmat turun, wabah virus COVID akan sirna di tempat kau. Ya Rabbal. Kata ulama, idrakun jasimun, ma'rifat adalah penemuan yang pasti, pendeteksi yang akurat tentang apa? Tentang adanya sonia pencipta Allah. Pendeteksi yang kuat, penemuan yang akurat tentang adanya Allah. Bihaitsu laisa ma'ahu taradudun, dengan sekira-kira tidak boleh dalam keyakinan itu ada taradud. Taradud itu ragu kepada Allah, maman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah. Padahal selain Allah namanya makhluk, tidak ada satu makhluk yang punya kekuatan tanpa Allah. Virus makhluk Allah, kitanya makhluk Allah, semuanya punya Allah, serahin sama Allah. Itu orang yang beriman. Menyikapi situasi harus bijak. Protokol kesehatan pakai cuci tangan, memang perlu bersih, pakai masker, gak apa-apa. Tapi keyakinan jangan geser. Saya rakyat yang baik, saya warga yang baik, saya pakai masker karena instruksi dari pemerintah, aturan protokol kesehatan. Tapi hati saya tidak takut sama virus, takut saya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal. Maka alhamdulillah saya senang di sini ada Bapak, ada Banser, ada rekan-rekan yang lain. Ini menunjukkan keyakinan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Ngadenge? Dengin ya. Naik motor, pakai masker aman. Ke pasar pakai masker aman.
ke masjid yang prinsip urusan ibadah yang ada syarat rukun dan ketentuan timbang dulu. Rukun sholat diantaranya Fatihah. Fatihah itu rukun qauli. Rukun qauli syaratnya harus terdengar jelas oleh telinga kita. Hurufnya harus jelas. Hamzah jangan berubah jadi ain. Ha jangan berubah jadi ha. Maka Fatihah itu rukun qauli harus jelas. Dan kita yakin ketika kita sholat kita akan dijaga oleh Allah. Amin. Ketika rukuk, ketika sujud menyebut asma Allah pasti akan dilindungi oleh Allah. Amin. Maka kalau saya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas? Jelas tak? Ya bersorak ya. Fatihah harus jelas terdengar oleh telinga sendiri. Coba menurang ditutup bersorak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak? Jelas. Berarti kesoraknya bukan lain. Betul. Kita punya kebijaksanaan berdasarkan pertimbangan ilmiah, fikih, safinah. Mengganggu kualitas Fatihah. Sedangkan Fatihah rukun sholat. Ayo naik motor pakai masker. Yo ke pasar pakai masker. Yo tempat kerja silakan pakai masker. Yo berkerumun pakai masker. Tapi yang prinsip urusan hamba dengan Allah timbang dulu. Maka perhatikan esensi sholat kita, jaga buka aja dulu biar Fatihahnya rapi. Biar Fatihahnya rapi. Kalau Fatihahnya rapi, sholatnya sah. Kalau sholatnya sah semuanya, insya Allah wabah, virus, penyakit akan hilang karena sholat kita benar di pandangan Allah SWT. Ya Rabbal Alamin. Maka sebagai umat Rasul jangan lupa Rasul. Ini maulid warisan para aulia. Ya Allah, kalau nggak ada maulid lewat momen mana kita mengenalkan sejarah profil Rasul kepada generasi muda kita. Sedangkan anak muda kita sekarang permainan HP mulai sampai orang pada lepas. Betul. Bosan HP, TV, bosan TV, warnet, bosan warnet, bosan tablet, main chat. Walagi perawan tiada hari tanpa selfie. Walau udah selfie begini, ada lagi yang begini, ada lagi yang begini lidahnya kejulur. Itu bukan cakap kayak orang setruk perlu dipijit. Yang tua nenek-nenek ke bawah-bawah. Hei, ke sekolah. Nenek-nenek kudu sadar, eta buuk geus kasopun. Kudu nyakalan tasbih, macana la ilaha illallah. Nenek-nenek main WA, bukan grup WA, grupnya namanya Roni, rombongan ini. Yang udah tua-tua laki-laki sadar raga awak aing geus dolok tepantes selfie-selfiean. Pikiran kuburan tuh kuburan. Laki-laki masih ganti Android. Pikirannya bawa ke akhirat, pikirannya bawa ke kuburan. Allah kasih peringatan tanda kasih sayang Allah. Maaf, ini alami.
Laki-laki seiring usia bertambah usia semakin lanjut semakin tua dicabut kejantanannya oleh Allah. Perempuan semakin nambah usia semakin tua ada menopause tidak head lagi kurang kebutuhan biologisnya. Ini kasih sayang Allah supaya di akhir hayat kita tidak ada. Aki-aki masih nyari biasa. Kudu lagi ya ngalamun aki-aki masyaAllah ya Allah dosa dulu ya Allah berikan jodoh. Astagfirullahaladzim ya Allah dosa saya dulu. Bayangkan dosa ini dengan istighfar selepas sholat itu hati-hati husnul khotimah. Dia hati-hati masih mikirin bayangan ketika mengantin banget. Duduk di kursi ngelamun kata dirinya bang kenapa ngelamun burung mati. Ngomong punya burung bang ada dong. Ada sangkarnya enggak? Sangkarnya dijelekkan. Burungnya mati dong, mati membakar aja dong. Astagfirullah bukan bonceng bininya ke majlis, ke maulid, ke ratib. Masih ingat aja kegituan. Dibonceng bininya ke depan jamu. Lakinya pesen jamu kuat, bininya pesen jamu saya apa? Ngobrol aja di tukang jamu. Gelasnya kagak ada mereknya. Banyak betul salah minum. Ya Allah. Bininya minum jamu kuat, barang lakinya minum jamu sari. Nyampe rumah teriak-teriak bininya, bang, ini ulat saya pada tegang, tolongin saya bang. Abang gimana? Isomor lah, lama amat gua kagak bisa pipis rapat. Allah Akbar, kuburan pikiran, kuburan. Persentase yang akhirat 90%, 10% dunia. Bagaimana dahsyatnya pertanyaan dari dua malaikat munkar dan nakir? Ini harus sudah kita bayangkan. Bagaimana sempitnya kubur akan menghimpit tubuh kita ketika kita kurang amal. Pulang ke alam barzah tanpa amal, tapi ada cukup bekal, cukup amal. Allahu Akbar. Kuburan yang gelap terasa terang, kuburan yang sempit menjadi lega karena waktu di dunianya dia beramal. Orang yang sholat apalagi tahajud itu akan menerangi alam kubur. Sholat itu akan menerangi alam kubur. Orang yang sholat mati, kuburannya terang. Orang yang tidak sholat mati, kuburannya bakalan gelap walaupun dia pegawai PLN. Lu pikirin kuburan, pikirin. Jangan gaya mulu. Coba dah kita hitung-hitungan begini nih. Ibu-ibu beli make up. Perempuan. Itu muka kayak ikan lele di pencil. Beli budak bermerek-merek ratusan ribu. Apakah ngaruh budak ke muka kagak? Bila dari sana gemuk pak gemuk aja. Biar nggak habis budak jutaan tetap. Waktu dipakai doang glowing. Glowing itu bahasa kita, bahasa Inggrisnya kunyar. Tapi sadar dong, ada kubur yang bisa terang dengan jariah dan sodako. Anda kan dipikir secara cermat lah. Saya beli make up sekarang 900.000. Kenapa saya nggak berani 500.000 untuk masjid? Kenapa saya nggak berani 500.000 untuk mushola, untuk taklim, untuk khatib, untuk pesantren? Ini perempuan yang cerdas memikirkan akhirat. Budaknya mahal-mahal nih perempuan ini. Perhak, lagu, maharani,
Apa? Ini saya perempuan. Sama aja perempuan maka beli apa sama aja. Lagi-lagi mereknya wadah. Yang kurang sedikit wanbok, yang lebih kurang lagi pipa, yang lebih kurang lagi peron. Bukan oleh kuburan tidak pernah dikolek. Duit jutaan tuh nyangkut di muka rawah. Karena bangun tidur maka tetap aja serem. Alis diukir pakai pensil alis, gak ada pensil kopi. Apakah melobang? Tidak. Itu terbuang sia-sia begitu saja. Ya, kalau ala kadar wajar-wajar saja, perempuan memang kudu dandan untuk menyenangkan suami. Tapi kalau berlebihan, andaikan uang yang jutaan itu dimasukkan ke kotak masjid, ke kotak musola, ibu masuk kubur tuh uangnya mudah insya Allah. Wah itu dia minggu salin. Pasar malam tahu Anda. Kita juga sama Pak, gaya hidup. Tuh handphone berapa juta yang kita beli? Ada merek dan tipe yang terbaru, beli lagi jutaan rupiah. Hanya untuk komunikasi sebetulnya tidak perlu yang trend dan trendy. Bisa kita komunikasi dengan handphone yang sederhana, tapi terdorong nafsu, lupa zikir, lupa tasbih, lupa sifat. Kantong kita HP, masuk masjid pun kita tidak menyadari kalau masjid tempat mulia. Tapi sekarang kita menganggap masjid sama dengan terminal. Komunikasi bisnis di masjid, komunikasi perempuan di masjid, komunikasi dagang di masjid, komunikasi jabatan di masjid. Lupa kita akan nilai masjid yang begitu mulia. Sampai kapan kita menjadi orang yang seperti ini? Beli HP juga, bayar mulut pakai lunak. Kalau dia mulut dari minggu, mereka mulut, lewat aja dulu lah. Dia mau belanja ke mall, jendol duit jutaan. Panitia mulut datang yang mengajak akhirat dia lupakan. Ini mata hati kita buta namanya. Sedangkan mata hati yang buta lebih bahaya daripada mata ini yang buta. Kalau mata ini buta, biarpun mata ini buta, tapi kalau mata hatinya melek, Presiden yang terhormat Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, beliau tidak melihat, tapi mata hatinya melihat. Hafal ribuan hadis, hafal ribuan telepon di luar kepala, hafal Al-Quran, bahkan beliau hafal silsilah keburuannya sampai ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya teman di Rangkas Bitung, namanya Kiai Haji Maman Abdul Rahman. Beliau buta, tuh nggak tahu kalau itu buta. Saya sudah ngomong sama beliau tunanetra, tapi mata hatinya melek. 30 juz hafal. Masya Allah. Masanya buta hafal Quran 30 juz. Yang lebih hebat lagi ada. Kasih tahu jangan. Ya. Mau tahu mau. Walaupun buta, bininya 2. Salah itu. Bini 2. Mana? Yang melek kalah. Bahkan kalau dia berjumpa sama istrinya durasinya buat 2 jam. Saya sempat nanya, itu apa obatnya buat 2 jam? Ya, gua 1,5 jam dari bini gua dulu. Dia udah ready, bininya minum air gak ketahuan. Ini buta, tapi mata hatinya melek. Ada orang susah, gak punya duit, mata hatinya melek. Dia berani berkorban untuk akhirat. Tapi orang kaya, mata hatinya buta. Dia melihat mesti dibangun, tapi tidak pernah tergerak hatinya untuk menyumbangkan hartanya lantaran mata hatinya buta. Bobo. Lewat mudah-mudahan, mudah-mudahan mata-mata orang buta, amin. Ya Rabbal alamin.
kalau lihat begini insya Allah rahmat Allah turun, penyakit hilang. Kan dulunya kita diajak istiqomah nasional nih. Kalau benar-benar memang situasi mencekam karena COVID, tapi nggak ada ajakan dibawa untuk kepada Allah. Dari abah kita, wakil beliau nggak ngajak, muncul ngajak K-pop di Korea. Ini kan modal awal lagi. Ketika rakyat, ketika anak bangsa mengkritik, jangan dicap radikal. Justru tanpa adanya orang-orang yang kritis, tidak mungkin terwujud negara yang kita cintai. Jangan diasumsikan mengkritik itu benci, tidak. Kita cinta tanah air, NKRI harga mati, apalagi santri, tidak usah ditanya patriot seorang santri. Tidak usah ditanya nasionalisme yang ada dalam dada para santri. Andaikan musuh datang membawa senjata secanggih apapun, santri pasti akan digarap paling depan untuk mempertahankan NKRI. Dulu para pejuang kita, kalau di dadanya tidak ada iman, mungkin sudah selesai di Indonesia. Resolusi jihad dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana 22 Oktober santri bangkit, penjajah kocar kacir, teriakan takbir Allahu Akbar, kumandangan takbir Allahu Akbar, itu yang membuat penjajah ketakutan. Yang berjuang di negeri ini adalah orang-orang yang dadanya ada la ilaha illallah, melibatkan Allah, karena segala-galanya dari Allah. Sedahsyat apapun firman, kalau kata Allah diam lurus, diam. Kalau kerjakan pakai, tapi tolong libatkan Allah, karena semuanya milik Allah. Kita santri diajarkan keyakinan pesantren, dikobong, makan di nampan, nampannya di bawah kobong, iya kan? Begitu ditarik nampan, di atas nampan ada TikTok, saya pedik dan dikotong. Ditarik ke nampan, disedot noda, saya pedik, saya kotok, siram pakai air, hilang, saya pedik, saya kotok, nasi lewat ke situ lagi. Di sini medis jangan komen. Kata dokter, itu banyak kuman mati sama lewat. Yang makannya yakin, sebelum makan Bismillah, menyentilkan hati kepada Allah, dan makan itu untuk bekal ibadah. Ya sampai sekarang santri masih eksis. Di sini medis akan berseberangan jauh, karena medis baru sebatas penelitian, tapi santri sudah sampai ke taraf keyakinan. Santri itu tinggal di pesantren, pesantren itu disediakan pesantren pengangguran santai tapi keren. Makan nasi malam habis riungan, dimakan tuh berkat, kagak habis kacau indah, di tiap obok, pagi-pagi embat aman. Air mentah aman, air tengah malam aman. Di situ diberikan keamanan oleh Allah, diawali dengan keyakinan kepada Allah. Masya Allah, kiainya ikhlas, santrinya tawadhu. Kadang-kadang kiai punya apa? Ikhlas. Kiainya ikhlas, santrinya tawadhu. Kiai punya pohon mangga, gak pernah metik buahnya. Habis jadi satu kebiasaan sama punya orang punya akhirnya kiai negur pakai tulisan, tulis sama kiai kawan, walaupun yang punyanya tidak tahu, Allah Maha tahu. Kita di pohon mangga tuh, sampai balas di bawah, kawan, Allah walaupun tahu tidak pernah banyak ngomong. Ya Allah, ayo kembali kepada Allah. Jangan lupakan Allah. Ini maulid ngajak kita ingat Allah lewat Rasulullah. Jangan padam semangat maulid. Anak-anak muda jangan terlena oleh WA, jangan terlena
terlena oleh dunia maya sehingga lupa nalar berjanji. Marhaba, saya punya pengalaman kemarin ada maulid di sebuah tempat jauh dari parkir mobil itu ke lokasi masih 2 jam. Bayangin Pak, berjalan, Masya Allah, gunung, jalannya bebatuan gede di kepala. Ya orang tidur, ngomong bahasa kulon tidur. Akhirnya begitu nyampe, kata jemput naik ojek kan banyak pakai rantai. Hayu naik. Bapak belum gitu. Ada mungkin kode. Saya nanya, jauh kan enggak berjalan. Jauh kan ke setengah jam. Jawabnya sejam, saya nanya lagi, lokasinya masih jauh. Aduh sabar, kali sabar. Apa ini sabar? Jangan nyenggol. Sabar, jangan nyenggol. Iya sabar, jangan nyenggol. Udah sejam lebih, baru kelihatan tuh. Tuh kata gua tuh, di luhur. Aku kata gua udah datang kencang. Yang gue lokasi Allah, alhamdulillah lokasi obat yang pegel hilang, badan sakit hilang. Apa obatnya? Melihat saudara-saudara seiman seakidah di puncak gunung begitu semangat dan antusias mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Tapi ada sayangnya sedikit. Orang sudah menanjakan. Kenapa? Yang muda gak ada yang tampil. MC aki-aki yang hadorot, aki-aki bajarawi, aki-aki yang berdoa, aki-aki yang ceramah, aki-aki saya. Saya ceramah. Cuman saya ikut maulid juga baca-baca dulu tuh. Saya tadinya pengen khusyuk ini kan di kampung ini di gunung, ya Allah bisa khusyuk. Enggak tadinya pengen ketawa. Yang pengen aki-aki hador, iya hador. Ini maiki penuh sama ludah. Hai Pak. Ya Allah. Terus Tuhan jam kepada semut airnya kan nama-nama almarhum di situ, Umayyah Rohim. Kan kelihatan. Umayyah Rohim. Mana? Bosan Indonesia gitu. Man buat dibayar guru yang dia warokah, belum sebut ulah marah. Beres doa Shadaqallahul Aliyul Azim. Beres Shadaqallahul Azim, ada lagi doa aki-aki juga. Kenapa sudah repot? Awalin akhirin Muhammad Muhammad Hajat ada siapa sih Muhammad Aksol Boyong. Tuh jangan sampai begitu tuh. Yang muda bangkit, jangan terlena oleh dunia maya. Ini adalah musuh kita. Ingat bahwa dari dulu telah diamati, dicermati cendekiawan-cendekiawan Muslim baik di Indonesia maupun internasional menyimpulkan cara-cara orang kafir untuk menumbangkan satu negara yang mayoritas Muslim, satu bangsa di situ ada pemuda-pemuda Islam. Pertama, bil quwwatil musalah, dengan kekuatan senjata. Diprovokasi bagaimana keadilan seorang pemimpin yang anti Amerika, Muammar Gaddafi, dibunuh oleh rakyat yang terprovokasi. Saddam Hussein digantung oleh orang Syiah yang diprovokasi dan ditunggangi oleh orang-orang kafir. Indonesia 3,5 abad sama akan diperlakukan seperti itu, tapi karena semangat jihad orang-orang yang dalam dadanya ada Allah, mereka tidak bisa menumbangkan Indonesia. Maka cara yang kedua,
bil quwwatil fikriyah, dengan kekuatan pemikiran, kekuatan fikir, ideologi, senjata mereka teknologi. Lupa, gak mau nalar berjanji, mungkin belajar marhabah gara-gara HP. Minimalkan bu, ibu-ibu kabeh nambahin foto jadi DP, cucianan di foto pakai DP, masak di foto pakai DP, curhat di WA, laki kagak pulang di WA, ngomong di WA jadi status semua. Lupa kita sama Allah, terlena kita dan dibomongkan oleh teknologi, maka kembalikan jati diri kita seorang muslim yang di dalam diri kita ada nur baginda Nabi besar Muhammad. Andaikan kita singkirkan hijab-hijab atau tirai-tirai yang menghalangi nur kita menyambung kepada Rasul, niscaya umat Rasul akan punya kekuatan lebih dahsyat dari apapun. Karena dalam diri seorang mukmin ada nur Rasulullah, karena seluruh makhluk diciptakan dari nur Rasulullah, maka ketika kita salat dan salam kepada Rasul, Allah mengembalikan ruh Rasul ke dalam jasad mulianya. Malaikat penunggu makam Rasul menyampaikan, ya Rasulullah, umat bersolat salam kepadamu ya Rasul. Apa jawab Rasul? Wahai malaikat, biarkan mereka kembalikan lagi salam yang mereka baca, biarlah mereka yang mendapat rahmat, keberkahan, keselamatan. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Tuh bocah dikontrol ya, perawat di kamar rasanya baik, yang pernah kemana-mana dia lagi terbang itu lewat Facebook ke Amerika, ke Inggris, dia punya teman di Facebook modalnya bahasa Inggris. Dulu pada saya perempuan, saya head berapa hari paling sedikit, garisnya berapa, paling banyak berapa, lupa dia, nggak tahu waktu head. Keren, Masya Allah. Kita mah dulu main waktu kecil gak pernah pakai biaya, ngumpul depan rumah, debut, kumpul bikin gunung-gunungan. Udah kayak gunung gitu pakai situ tangan kencingin ada gitu ya, hilang air kencingnya dikorekin di saya sampai mangkok kan itu yang biasa berhasil kita doang laki, perempuan mah hancur mulu. Dia mau muslim ya. Dulu kita kecil ada kapal lewat, kapal minta duit 1.000, kucing ngomong dulu mana? Dulu punya pacar di mana rumahnya, kagak tahu Google Map belum ada, orang gitu ya, orang ngomong air di mana? Itu kakinya nunjuk ke kamar. Kalau sekarang bocah biayanya mahal, HP-nya mahal, beli paketnya juga mahal, korban juga akidah dan ideologinya. Saya mendengar ada anak nggak mau nahlilin orang tuanya, dulu tahlil dulu maulid. Kenapa tidak begitu? Punya teman di Facebook orang Wahabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya jamaah nggak nyampe, Fatihah nggak nyampe. Emang yang bawa JNE? Nggak masuk akal. Siapa bilang kalau memang nggak masuk akal, kenapa ada sholat jenazah? Itu real. Yang sholat kita minum, seluruh perangkat dalam sholat itu dipersembahkan untuk jenazah. Mau kita mau masih hidup di sholat ya? RT tidur kayak nggak sholatin deh. Mau RT mau? Naga
nggak bisa lapor itu perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa saat gua masih hidup di sholat? Terakhir mah kita yang hidup itu seluruh ada dalam sholat itu, rangkaian sholat itu dipersembahkan untuk jenazah. Takbir pertama Fatihah, yang kedua sholawat, takbir ketiga keempat doa, itu semua untuk jenazah. Bahkan kata Rasul 3 baris dikit dong. Ini jenazah besar kemungkinan akan diampuni oleh Allah kalau barisannya 3. Berarti efek dari doa Fatihah sholawat dari hidup untuk yang meninggal itu sangat berarti sekali. Pakai otak. Tahlil katanya sampai, Fatihah katanya nyampe, buktinya nggak balik lagi benar. Oleh karenanya ngajinya dong, lihat dulunya. Kita bikinnya jelas, Sabina karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Badrun itu yang makamnya di belakang Masjid Al-Makmur di Tanah Abang. Tapi sekarang di situ kalau jarang cenderung dihalangi karena sebagian pengurusnya ada yang tidak suka jarang. Itu makam pengarang kitab Sabina saja. Kemudian disalahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitab Kashifatus Sajjad. Ini kitab-kitab ulama salafus saleh yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Anak-anak kita sudah ngaji ke ulama-ulama yang jelas. Jangan ulama abal-abal. Jangan yang gak jelas silsilah keilmuannya, keguruannya. Siapa yang tidak tasalsul, tidak tersambung silsilah keguruan dan keilmuannya, maktubul faid, tidak ada artinya apa yang dipelajari. Baca-bacaan Jilbul Ibalah, ya ulami, itu jelas silsilah yang ngarang-ngarangnya para habaib itu. Lihat baginda Nabi besar Muhammad. Tinggal bapak-bapak nih, bangkitkan semangat ngaji. Kalau ibu saya cara usaha nyuruh di Banten, Tangerang, ibu-ibu mah aktif pengajian. Alhamdulillah. Ngajinya rajin, maulidnya rajin, sholawatan rajin, meridit rajin. Itu orangnya. 7 majlis, 7 seragam. Bajunya rupa-rupa, seragamnya rupa-rupa, lakinya paru-paru. Bapak-bapak ngaji dong kayak ibu-ibu, ibu ya. Ibu-ibu mah ramai ngajinya, gua nyangka. Kata bapak-bapak gua bukan juga mau ngaji, mantap. Apa gitu? Nah, kalau buat itu 5 digajar, pahala. Sama apa yang melek, jangan beri sama. Jika masih hidup, pemerian manfaat ya beda. Jika masih hidup sekilo 30.000 seger. Jika mati depan malam. Ngaji yang mereka yang hidup beda pahalanya. Yang jelas ngaji jangan ditinggalkan. Ini jelas. Allah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, carilah ilmu di buaya sampai yang lahat. Karena kepentingan kita seorang hamba dalam beribadah ini selama hayat dikandung badan. Dan kalaupun kita sudah pernah mendengar 1000 kali bahasan satu ilmu, harus merasa hangat bahasan itu. Harus merasa hangat bahasan itu, walaupun sudah terdengar sering, walaupun sudah terdengar beberapa kali, ribuan kali. Wudu, rukun wudu ada 6. Terus kita walaupun udah tahu ngaji. Batal wudu ada 5, terus ngaji. Biar nggak keliru. Udah ada 2 kan, ada wudu ada 5. Dia sholat ngentut kagak berhenti. Katanya di samping kong, tadi ngentut. Emangnya apa? Kalau ngentut batal wudu ya nggak boleh sholat. Gua cuma tahu batal wudu ada 5. Gua baru ngentut 1 masih ada 4. Dan maksudnya dari manis itu kalau salah satu dari yang 5 datang batal. Nggak pasti kumpul. Kayak saya mau pakai debu. Mana itu prakteknya kalau bukan di masjid? Gak ada universitas Islam sekalipun dia pernah praktek kayak kamu. Bahkan banyak penyimpangan akidah
akidah, filsafat, jurusan akidah, filsafat. Saya pernah berhadapan dengan dosen yang ngomong semua orang akan masuk surga. Jadi kita protes, Pak, maaf, surga hanya untuk yang beriman. Oh, Kristen juga beriman, tapi imannya salah. Buddha juga beriman, dia bilang, iya, tapi imannya keliru. Dan kalau semua masuk surga, kami diperlakukan merasa tidak adil, capek puasa, capek sholat, akhirnya barang juga. Dan kenapa Bapak nggak milih agama yang lain kalau semua masuk surga? Enggak, pokoknya semua agama juga. Nah, tapi kalau semua orang masuk surga, walaupun beda agama, saya mau nanya, setan kemana Pak? Dia mikir juga, dia mana setan? Akhirnya dia jawab dengan akal-akalan, setan pun sebetulnya punya iman kepada Allah. Akhirnya setan pun akan masuk surga. Kalau semua orang di luar Islam masuk surga, tidak beriman pun masuk surga, lalu setan pun masuk surga, nanti neraka bagaimana? Neraka akan hancur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini akidah yang salah. Surga, neraka, dah hancur. Aras, kursi, kolam, lauhil mahfuz, ruh dan beberutu. Kita punya tulang tubuh, urut sampai ke bawah. Di sini ada tulang nih, ini namanya beberutu. Kalau bahasa Inggris tunggir. Bahasa Inggris tunggir. Kalau bahasa Arabnya luhur ba'al. Ini hancur. Imam Jalalain Suyuti mengatakan 8 perkara: aras, kursi, kolam, lauhil mahfuz, surga, neraka, ruh dan tulang ekor kita. Setelah kita dikubur, hancur seluruh anggota badan kita, hanya tulang ekor yang tersisa. Dari tulang ekor ini kita akan membentuk tubuh kita kembali seperti kita ketika meninggal. Ini akidah. Jangan salah masuk kuliah. Gelar banyak, tidak nyimpang. Gelarnya beres, SH sarjana hukum, SIP sarjana ilmu pemerintahan, SS sarjana ekonomi, SOS pembersih lantai. Akidahnya belok. Apa artinya gelar kalau silakan di akhir? Betul. Saya mau jangan sampai saya mau pakai debu. Sampai situ pengetahuan yang prakteknya nggak pernah. Saya mau pakai debu. Giliran saya debu pakai kumur-kumur. Menjelang mau saya. Kalau dokter tensi darah normal, periksa kolesterol bagus, gula darah bagus, pasti buka mulutnya sebelum. Kenapa ya tenggorokan ini pun ngomong saya mau bro? Ilmu sangat utama. Dan selaku umat Rasul, jadikanlah gaya hidup Rasul modal bagi hidup kita. Idola kita harus Rasulullah. Bagaimana ketawaduan Rasul? Rasul mengaput bajunya sendiri yang bolong. Allahu Akbar. Rasul menambal bajunya, kemudian mengikat sandalnya yang putus. Ini pemimpin dunia akhirat. Pernah ditawarkan gunung jadi emas untuk Rasul. Rasul menolak. Karena itu dunia tidak disukai oleh Allah. Rasul pun tidak menyukai perkara yang tidak disukai oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikat batu di perutnya karena lapar tidak ada dimakan. Contoh bagi kita, kondisi seperti apapun, lockdown, tidak ada makanan, tahan perut kita jangan sampai diisi oleh barang yang haram. Syubhat jangan, karena barang yang haram yang masuk ke dalam perut kita ini akan membuat lemah kita untuk melakukan ibadah. Tapi makanan yang halal, walaupun makanan itu hanya sekepal, makanan maulid, makanan yang halal sudah penuh barokah, kita makan, makanan itu akan menjadi tenaga dan kekuatan untuk ibadah. Tapi kalau perut kita diisi uang haram, diisi uang maling, diisi uang korupsi, diisi uang yang tidak halal, walaupun badan kita gemuk tapi rohani kita kurus kering kerontan karena diisi perut kita oleh makanan yang haram, akhirnya tidak punya kekuatan untuk ibadah. Rasul ikat ke batu lapar. Rasul pun nimba air untuk keluarga.
Rasul pun mencari kayu kering untuk keperluan rumah tangga. Ini contoh bagi kita kepala rumah tangga dan contoh bagi kepala-kepala wilayah, RT kah, RW kah, lurah kah, camat kah, bupati kah, gubernur kah, presiden kah. Lihat baginda Rasul, beliau dipakai, beliau memerah kambing, diambil susunya untuk keperluan keluarga. Beliau mencari kayu kering dan beliau pun tidur di atas kelapa kurma yang kering sehingga nampak bekas kelapa kurma di tubuh yang mulia. Dan Rasul pun sering sekali ketika akan makan datang meminta-minta, Rasul tidak jadi makan, diberikanlah makanan itu bagi orang yang meminta-minta. Inilah kehebatan baginda Nabi besar Muhammad. Siapa lagi kita contoh selain beliau? Ini pemuda, ikuti apa yang diinstruksikan oleh Rasul. Ayo, pada mondok biar pada selamat. Amin. Ya Rabbal. Amin. Iya bu, boy. Kadang itu, kadangnya, tuduh kata, awas dengan kamera. Awas nih saya ngomong sudah, bapak paham sudah pak. Bapak sudah KBG. Sudah KBG. Oh KBG sudah. Orang mikir KBG. Orang mikir KBG. Pak juga ada rasa sama saya. Nanti sebuah orang bakal maut, kita semua akan mati. Jabatan, kekayaan, bangsa, kekuasaan kita tinggalkan hanya badan yang hina dibungkus kain kapan. Di situ tidak ada pembela dan penolong selain amal. Yang akhirat tidak ada bisa nolongin selain Rasulullah. Nanti kita akan datang ke Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia. Kita takut akan siksa neraka yang begitu dahsyat, padahal belum masuk neraka saat itu. Matahari di atas kepala kita, bayangkan panasnya matahari. Tidak ada sehelai baju pun yang menutupi tubuh kita, karena manusia dibangkitkan di alam barzah menuju mahsyar, huffatan urratan ghurran, telanjang, tidak pakai baju, tidak pakai alas kaki, tidak ada sehelai penanggung. Masya Allah. Begitu manusia panas, kacau, galau, akhirnya kita akan menuju kepada Nabi Adam, minta pertolongan. Kata Nabi Adam, ampun, wahai anak-anak cucu-cucuku, aku tidak bisa memberikan pertolongan karena aku pun akan disidang di mahkamah Allah tentang sesuatu yang terjadi ketika aku di surga. Cobalah kalian datang kepada Nabi Nuh. Kita akan menghadap Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, tolong kami takut berangkat. Tolong kami, kata Nabi Nuh. Boro-boro memberikan pertolongan kalian, saya pun akan disidang oleh Allah. Karena kan anak-anak saya tidak beriman kepada Allah. Cobalah kalian datang ke Nabi Ibrahim Khalilullah. Ibrahim itu kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim, ampun, saya tidak bisa memberikan pertolongan karena saya pun akan disidang. Ayah saya Azar membuat patung berhala, tidak iman kepada Allah. Lalu Rasulullah meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Musa itu kalimullah. Kata Nabi Musa, ampun, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pertolongan. Saya akan disidang oleh Allah, kata Nabi Musa, karena saya pernah membunuh orang Kipti. Satu yang pernah dibunuh oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup memberikan pertolongan karena dahsyatnya persidangan di mahkamah Allah. Satu orang yang dibunuh. Coba kalian datanglah kepada Ruhullah, Nabi Isa. Kata Nabi Isa, angkat tangan. Saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian semua karena saya pun akan disidang di mahkamah Allah atas tuduhan dan sangkaan keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan saya adalah anak Allah. Padahal Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, keyakinan yang menyimpang mengatakan Trinitas, Tritunggal, tiga dalam satu. Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kalau kita tuh punya besan. Ya bisa. Ini Nabi loh, dipilih oleh Allah bukan oleh rakyat. Ini Rasul
dipilih oleh Tuhan bukan oleh makhluk, tidak bisa memberikan pertolongan, apalagi raja-raja dunia. Pengikut Gajah Mada, pengikut Raja Mataram, pengikut Hayam Guru, pengikut Pangeran Jayakarta, pengikut raja, perdana menteri, presiden, ikut kita di dunia ini atas aturan pemimpin kita. Di akhirat pemimpin kita tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kita ngomong, Pak, tolong kami rakyat Bapak, kami takut neraka, tolong kami Pak. Kata raja kita, mohon maaf boro-boro. Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Adam angkat tangan. Yang membuka tangan hanyalah baginda Nabi besar Muhammad. Nah, Muhammad tidak pernah punya kesalahan sedikitpun. Nabi Muhammad tidak punya masalah sama sekali. Dan Nabi Muhammad akan membuka kedua belah tangan, memberikan syafaat dan pertolongan sekalipun Nabi terakhir, tapi Nabi yang pertama yang akan membuka pintu surga. Karena malaikat penunggu surga tidak diizinkan oleh membuka surga kalau bukan oleh Nabi Muhammad. Dan kita umat terakhir, alhamdulillah, walaupun umat terakhir, tapi kita umat yang akan pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal, rakyatnya masuk surga, amin. Pejabatnya masuk surga, amin. Polisinya masuk surga, amin. TNI-nya masuk surga, amin. Seluruhnya masuk surga kalau mati kita membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu modal yang akan mengantarkan kita ke surga. Walaupun banyak dosa, digojol dulu di neraka, cuci dulu kan. Waduh, banyak dosa kita. Ya Allah, banyak banget dosa. Bersihin dulu neraka, beres. Pas bersihin dulu udah ada la ilaha illallah, berangkat. Dan umat Rasul telah melakukan dosa besar sekalipun masuk surga dengan syafaatnya. Dalam riwayat dikatakan seluruh udah masuk surga, tapi ada yang teriak-teriak. Ada yang teriak-teriak di neraka. Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Dalam riwayat, ya Muhammad, oh Nabi Muhammad, tolongin, ayo tolongin. Kata temennya, ya wis angin. Tarik sih. Allah menginstruksikan Jibril, jawab Muhammad umatnya sudah masuk ya. Itu ada yang teriak-teriak. Rasulullah langsung yang turun. Dan mengatakan Jibril yang turun dari mana yang teriak? Muhammad, begini kayaknya. Muhammad, aku batu-batu. Udah hitam begitu ya. Siapa kamu? Saya umat Muhammad. Orang mana kamu? Jamaah Baitul Mukminin. Kamu suka ke masjid? Saya nggak pernah berhenti. Lewat terus. Tapi mudah-mudahan saya ikut. Saya pernah yakin, percaya ada pengajian Nabi Muhammad katanya akan memberikan syafaat kepada umatnya. Saya umatnya, saya meminta tagihan janji itu. Akhirnya diangkat pula oleh syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Orang mau ke surga udah enak-enakan di runyuh aja. Woi, dari mana lu? Ngomong lah. Izin syafaat, maka mudah-mudahan maulid yang dirayakan menjadi tiket untuk menggapai syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jeripaya pengorbanan, pemikiran, mudah-mudahan ini ibadah Allah Subhanahu Wa Taala.
kita doakan pula para pemimpin kita, aparat kita yang ikut hadir maulid malam ini, semoga diangkat derajat oleh Allah, diberikan pangkat oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dengan berkah maulid ditambah-tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengangkat derajat orang yang mengangkat dan memuliakan Rasulullah. Allah akan menurunkan derajat orang yang merendahkan Rasulullah. Ketika ada orang yang menghina Rasulullah, orang Prancis, orang Paris, presiden, maka kita harus merasa sakit hati dengan perlakuan seperti itu. Karena Rasulullah pangkat yang agung, kemuliaan yang mulia, bukan diagungkan oleh manusia, tapi Allah sendiri memuji keagungan Rasul, terutama akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka maulid yang kita rayakan malam ini semoga nanti tahun depan lebih meriah dari ini. Semoga kita diberikan panjang umur bertemu dengan maulid yang akan datang, dan mudah-mudahan pengajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.